Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ratih Rizky Nirwana yang saya hormati dan kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang senyawa antimikroba. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Rika Nurlaila dan ada teman saya Mbak Ais Nur Muslimah. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang senyawa antimikroba, kemudian ada definisi dan tujuan pengawet, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis pengawet, dan ada syarat-syarat pengawet yang baik, dan ada jenis-jenis pengawet yang dilarang. Nah, senyawa antimikroba. Mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Untuk melihatnya, kita memerlukan bantuan yaitu alat mikroskop cahaya. Mikroba mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dingin hingga lingkungan yang relatif panas, dari lingkungan asam hingga basah. Senyawa antimikroba ini adalah senyawa atau obat pembasmi dari mikroba. Jadi, untuk senyawa antimikroba itu termasuk antiinfeksi dan antiparasit yang digunakan untuk terapi atau untuk menghilangkan mikroba. Kemudian adalah pengawet. Pengawet adalah suatu tindakan yang dilakukan dan digunakan manusia pada suatu bahan tertentu dengan tujuan memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas bahan. Bahan pengawet termasuk bahan tambahan pangan yang dapat mencegah dan menghambat proses fermentasi, pengemasan atau penguraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Dalam melakukan pengawetan makanan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan, cara pengawetan yang dipilih, dan daya tarik produk pengawetan makanan. Kemudian untuk tujuan pengawetan sendiri, yaitu yang pertama adalah menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk pada pangan, baik yang bersifat patogen maupun tidak patogen. Kemudian memperpanjang masa umur simpan pangan. Terus tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau pangan yang diawetkan. Dan tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah satu atau tidak yang memenuhi syarat. Kemudian tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengawet. Jadi, jenis-jenis pengawet itu dibagi menjadi dua, yaitu bahan pengawet makanan alami dan bahan pengawet makanan buatan. Untuk bahan pengawet makanan alami itu ada garam, karagenan, buah picung atau keluak, dan biji kepayang. Untuk garam sendiri, larutan garam yang dimasukkan ke dalam jaringan itu diyakini mampu menghambat pertumbuhan aktivitas bakteri penyebab pembusukan sehingga membuat makanan lebih awet. Prosesnya biasa disebut dengan pengasinan atau penggaraman. Pengawetan dengan garam ini memungkinkan daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan produk segarnya yang hanya bisa bertahan selama beberapa hari atau jam. Yang kedua adalah karagenan. Karagenan adalah bahan alami pembentuk gel yang dapat digunakan untuk mengenyalkan bakso dan mie basah sebagai bahan alternatif yang aman bagi pengganti boraks. Dijelaskannya bahwa setiap 1 kilogram bakso itu membutuhkan 0,5 sampai 1,5 gram karagenan untuk mengenyalkannya. Yang ketiga adalah buah picung. Buah picung atau keluak dalam bahasa Jawanya itu banyak tersebar di Nusantara. Selain sebagai bumbu masak, biji buah picung itu juga dimanfaatkan sebagai pengawet alami ikan segar. Kombinasi 2% biji buah picung dan 2% garam dari total berat ikan itu telah mampu mengawetkan ikan kembung segar selama 6 hari tanpa mengubah mutu. Normalnya ikan kembung segar yang disimpan di suhu kamar tanpa menambahkan picung atau es hanya bisa bertahan 6 jam. Yang keempat adalah biji kepayang.
Kepayang mulai berbuah di awal musim hujan pada umur 15 tahun dengan jumlah 300 biji di setiap pohonnya. Tanaman ini telah lama digunakan sebagai bahan pengawet ikan. Untuk dapat memanfaatkannya sebagai pengawet, terlebih dahulu biji dicincang halus dan dijemur selama 2-3 hari. Hasil cincangan tanaman ini kemudian dimasukkan ke dalam perut ikan laut yang telah dibersihkan isi perutnya. Cincangan biji kepayang memiliki efektivitas sebagai pengawet ikan hingga 6 hari. Khusus untuk pengangkutan jarak jauh, tanaman ini dicampur garam dengan perbandingan 1 bagian garam dan 3 bagian biji kepayang. Selanjutnya adalah bahan pengawet makanan buatan. Yang pertama adalah asam asetat. Asam asetat dikenal di kalangan masyarakat itu sebagai asam cuka. Bahan ini menghasilkan rasa masam dan jika jumlahnya terlalu banyak, maka akan mengganggu selera karena bahan ini sama dengan sebagian isi dari air keringat kita. Asam asetat sering dipakai sebagai pelengkap ketika makanan acar, mie ayam, bakso, dan soto. Asam asetat mempunyai sifat antimikroba. Makanan yang memakai pengawet asam cuka antara lain adalah acar, saus tomat, dan saus cabai. Untuk yang kedua adalah benzoat. Benzoat banyak ditemukan dalam bentuk asam benzoat maupun natrium benzoat. Berbagai jenis soft drink atau minuman ringan, sari buah nata koko, kecap, saus, selai, dan agar-agar diawetkan dengan menggunakan bahan jenis ini. Yang selanjutnya adalah sulfit. Bahan ini biasa dijumpai dalam bentuk garam kalium atau natrium bisulfit. Potongan kentang, sari nanas, dan udang beku bisa diawetkan dengan menggunakan bahan ini. Yang selanjutnya adalah propilgalat. Propilgalat digunakan dalam produk makanan yang mengandung minyak dan lemak dan permen karet serta untuk memperlambat ketengikan pada sosis. Propilgalat juga digunakan sebagai antioksidan. Selanjutnya adalah propianat. Jenis bahan pengawet propianat yang sering digunakan adalah asam propianat dan garam kalium atau natrium propianat. Propianat selain menghambat kapang juga dapat menghambat pertumbuhan Bacillus mesentericis yang menyebabkan kerusakan bahan makanan. Bahan pengawetan produk roti dan keju biasanya menggunakan bahan ini. Selanjutnya adalah garam nitrit. Garam nitrit biasanya dalam bentuk kalium atau natrium nitrit. Bahan ini terutama sekali digunakan sebagai bahan pengawet keju, ikan, daging, dan juga olahan seperti sosis atau kornet, serta makanan kering seperti kue kering. Perkembangan mikroba dapat dihambat dengan adanya nitrit, misalnya pertumbuhan Clostridia di dalam daging yang dapat membusukkan daging. Selanjutnya adalah sorbat. Sorbat yang dapat di pasar ada dalam bentuk asam atau garam sorbat. Sorbat sering digunakan dalam pengawatan margarin, sari buah, keju, anggur, dan acar. Asam sorbat sangat efektif dalam menekankan pertumbuhan kapang dan tidak mempengaruhi cita rasa makanan pada tingkat yang diperbolehkan. Syarat-syarat pengawet yang baik adalah 1. Sesuai kadar yang diperoleh dan khusus makanan atau food grade. Yang kedua adalah pengawet sintetis yang tercantum dalam BPOM. Yang ketiga adalah pengawet alami. Yang keempat adalah aman digunakan dan tidak berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengawet yang dilarang. Menurut Permenkes RI nomor 722, Menkes per 9/88, jenis-jenis pengawet yang dilarang antara lain adalah boraks, asam salisila, dan formalin. Boraks. Yang pertama adalah boraks. Borak umumnya digunakan untuk memateri logam, membuat gelas dan enamel, sebagai pengawet kayu dan pembasmi kecoa. Borak ini sering disalahgunakan dalam pembuatan bakso, tahu, ikan asin, dan mie. Borak ini bersifat iritasi dan racun bagi sel-sel tubuh, berbahaya bagi susunan syaraf, pusat, ginjal, dan hati. Jika tertelan, itu dapat menimbulkan kerusakan pada usus, otak, atau ginjal. Gejala yang timbul bila menyerang sistem syaraf pusat adalah rasa mual, muntah, diare, kejang perut, iritasi kulit, dan jaringan lemak. Untuk selanjutnya adalah asam salisilat. Asam salisilat
digunakan sebagai bahan pengawet makanan di Indonesia. Asam salisilat memiliki efek iritasi kuat ketika terhirup atau tertelan. Bahkan ketika ditambah air, asam salisilat tetap memberikan gangguan kesehatan pada tubuh karena dapat menyebabkan nyeri, mual, dan muntah jika tertelan. Hal ini yang timbul jika asam salisilat dalam jumlah berlebihan masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah formalin. Formalin itu merupakan bahan pengawet terlarang yang paling banyak disalahgunakan untuk produk makanan. Zat ini termasuk bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat yang terdapat dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel sehingga tubuh mengalami keracunan. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi ini. Jadi, senyawa antimikroba adalah senyawa atau obat pembasmi mikroba. Pengawetan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan digunakan manusia pada suatu bahan tertentu dengan tujuan memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas bahan. Pengawetan bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun tidak patogen, memperpanjang masa umur simpan pangan dan tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Jenis-jenis pengawetan ada pengawetan alami dan pengawetan buatan. Pengawetan yang dilarang dikonsumsi contohnya ada boraks, asam salisilat, dan formalin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.